Wakil Wali Kota Bogor Deddy Arasim melaksanakan Jumat keliling ke wilayah Kecamatan Tanah Sareal dengan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Mutmainah Kelurahan Kebon Pedes Kota Bogor. Dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Deddy Arasim didampingi Kadis Sosial Fahrudin, perwakilan Kemensos, Camat Tanah Sareal, Lurah Kebon Pedes, Ketua LPM Kelurahan Kebon Pedes, dan beberapa tokoh masyarakat. Sebagaimana diketahui, Deddy Arasim adalah sosok pejabat yang sangat ramah santun dan murah senyum sehingga menumbuhkan simpati banyak masyarakat. Deddy Arasim atau yang sering disapa Kang Deddy merupakan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat dan sering turun ke masyarakat, bahkan banyak diundang oleh berbagai kegiatan di masyarakat ataupun organisasi. Hal ini karena sosoknya yang sangat ramah santun sehingga banyak masyarakat ingin mengenal lebih dekat. Dalam kunjungannya ke Kelurahan Kebon Pedes, tampak Wakil Wali Kota Bogor Deddy Arasim disambut warga dengan antusias dalam kegiatan tersebut dengan terlihat banyak yang ingin bersalam bahkan ingin berfoto bersama. Selain menyapa warganya dalam kesempatan tersebut, Deddy Arasim memberikan susu kotak kepada anak-anak serta memberikan bantuan berupa sembako kepada beberapa warga tak mampu di wilayah Kelurahan Kebon Pedes yang juga merupakan salah satu program dari Dinas Sosial Kota Bogor. Dalam kegiatan Jumat keliling tersebut, Deddy Arasim juga mendengarkan langsung beberapa keluhan-keluhan dari warganya tersebut. Bersih. Ada yang nggak sekolah kak? Ada yang ngajak pelajaran matematika? Dikirim Pak. Ya Pak. Ada di Dinsos. Ada papanya. Pak. Ini Pak, harus dibangun, jangan uangnya dipakai. Nanti supaya ada kegiatan, bikinin satu warung apa ya, gitu. Jadi ada tempat kecil untuk warung jualan, jadi ada pendapatan. Ibu cuci bersih juga. Berapa rumah tangga? Satu, bisa dua. Siapa namanya? Tujuh. Ya. Warisan kampung. Warisan di bapak. Pelukis juga. Sananya.
Tapi ini bagus, ini ada Sudirman, apa Jenderal Sudirman, mungkin sebelahnya Soeharto mungkin. Ya dulu mungkin ya. Inspirasi ini serangan umum. Alhamdulillah, Bapak dong kakak ibu. Kenapa saya? Mudah-mudahan Bapak sehat. Iya pada ngajajakin di Pak Kadis. Mana Pak Oh, Kadis? terima Kadang gini, begitu ningali ibu ya, ibu itu luas kan gitu kan, dianggap kadang-kadang Padahal mau untuk sehari-hari. tapi memang ada itulah kan persepsi dia. Tapi dari itu ya sama-sama. Alta Muda. Kalau jeansnya diapain tuh? Di Rombak. Permak jin. Ya bisa. Bikin atau di sini? Permak jin. Takut jin dan setan. Ada apa di tempatnya? Iya, iya. Juga ditampinya Bu. Iya, Ini orang tua. alhamdulillah. Ya, Oh bukan, beda lagi. itu Oh beda, suami Bu. lah. Iya. Bapak sini atuh. Sini. Bapak berdiri atuh. Nih. Oh, ada 3. Oh iya. Mata Nisa. Mana itu ditampi coba. Nah, iya. Satu lagi. Bu kasih ke Mas kudu ka dieu. Iya, Bu. Iya, no masih yang terang na ya aduh. Punten ya Ibu, soalnya Bapak kasihan Pak Wakil jaraknya agak jauh lurus lagi, jadi ada satu tempatin Pak. Agak terpencil Pak. Oh iya. Iya, soalnya itu Bapak tinggal ke RW Yang penting mah sehat-sehat ya Pak ya. ada seperti Pak Adibu. Nih, Kemas. Kemas sama Pak Kadis. Sehat ya Bu nya. Iya. Jadi ya. Maupun Pak Wakil yang punya Bapak acara. bisa jahit juga nggak? Bisa bantu. Bisa ya. Bisa Maksudnya jalan. ibu, oh Saya bisa dari jalan. kecil. dari kecil. Tapi kan bisa jahit, jadi Iya, iya, bukti. alhamdulillah ya. Kalau jalan pakai kursi roda. Kursi roda ada. Ada. Rayap. Biasalah kayak gitu aja pegang-pegang. Tapi luar biasa nyobanya. Iya. Luar biasa Ibu. Terima kasih untuk suaminya yang sabar. Oh iya. Terima Ya. kasih ya. Ya, Sama-sama. harus dirawat terus istrinya. Ya, biar Alhamdulillah juga anak lagi biar pada banyak pulang sekolah belum pulang. Iya. Gitu ya. ya Bu ya, Iya, sehat ya iya, semua ya. Sarung betul. Sarung. Oh yang ada patung ayam itu. Betul. Oh yang patung ayam depan pom bensin. Iya. Betul. Di sini di ini di apa di tempat apa potongnya di potong. Nanti di pemasarannya. Frozen apa begitu aja? Fresh Pak, segar gitu. Ayam segar. Kapan usaha juga? 5 tahun ya. Asal asli dari jam ini lah. Hah? Jam sekian. Kan kemarin ini saya pernah sepanjang jalan ke tempat ini. Iya. Ini Pak ketuanya. Pakai ketuanya kan masih apa ya? Yang penting tempatnya ininya baratnya disahin. Bulunya ada nyangkut. Ya, nyangkut Pak. Ada yang mandi di sungai. Iya. Ya, pokoknya apa berusaha dan bertanggung jawab. Ini kontrak apa punya sendiri? Alhamdulillah Pak. Kelihatan ya? Pak Mulyana jualan kelapa, es kelapa. Sehari berapa butir kelapa? Waduh, kalau mau jujur saya ada 10? Nggak ada 10. Nanti Pak RW mana Pak RW? Pak RW, Pak RT ya. Nanti kerahkan warganya untuk beli es kelapa, ya, biar laku. Ya. Ini dari Pak Kadis, dari Pak Kadis dulu, Ya, ini dari Pak Kadis Sosial. Ya, ini dari Camat dulu, Pak Camat. Oh ya, oh ya udah di bawah aja. Ibu namanya siapa? Namanya Kadinem, Madina, aslinya dari mana Ibu? Klaten. Oh tadi Klaten semua di sini ya? Ya orang Klaten ya. Usia berapa Ibu? Udah 90 tahun. Apa resepnya supaya sehat terus? enggak. Minum es kelapa. Ya
Enggak minum biasa. Minum es kelapa ya. Resepnya ternyata minum es kelapa, nanti beli di Palura. Ibu namanya siapa ibu? Yati, orang Klaten juga. Oh dari Medan, ya Medan Sumatera Utara. Kota. Udah berapa lama di Bogor? Dari tahun 81. Maka dari Palura nih. Dari kementerian Pak. Oh iya dari Kementerian Sosial. Kemensos. Alhamdulillah ini ikut ke sini Ya. jadi tahu warga sini. Nanti bantuan diturunkan. Ya, yang banyak ya. Ya, ibu namanya siapa? Susiem. Orang Klaten. Enggak dari Nogosari. Nogosari itu. Oh iya. Kalau kita taunya Nogosari mah kue ya. Kalau di sini Nogosari kue bu. Ya ini dari Kementerian Sosial ya. Nah terakhir dari ini dari Kasih Kemas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga untuk BKM Masjid Al-Mutmainah yang sudah memperkenalkan kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ibadah sholat Jumat. Saya tadi diantar oleh Pak DKM ya, dari datang sampai tadi ke RT berapa tadi ke Pak? RT 5 ya, RT 3 baru RT 5. Nah, jadi beliau ikut serta juga di dalam kegiatan jumling ini. Tadi karena disampaikan kesannya apa? Secara umum saya laporannya ke pusat dulu. Ya Pak Didi, ini kalau Bapak tadi ikut jumling siang hari ini, sebetulnya wilayah Pondok Rumput ini hampir boleh dipastikan tidak terlalu banyak permasalahan sosial. Jadi ini salah satu wilayah Kota Bogor yang termasuk bahasanya mungkin baik-baik saja lah. Ya, dibanding dengan banyak sekali kecamatan atau kelurahan lain yang justru persoalan sosialnya, persoalan masyarakatnya luar biasa. Nah, kalau sekarang kita melihat ke sini, yang paling menonjol justru di sini adalah kegiatan masyarakat ya yang berdampingan dengan usaha. Nah, jadi inilah salah satu bentuk ya bagaimana kita kemarin itu kan menghadapi pandemi Covid yang berkepanjangan dan sekarang mulai menghadapi pemulihan ekonomi. Nah, jadi dengan kehadiran Pak Slamet beserta seluruh rombongan dari paguyuban pemotong ayam ya, apa namanya Pak? Ikatan. Nah, namanya aja Ikatan Warga Pemotong Ayam. Ya artinya tidak lepas ini warga Pondok Rumput adalah juga para pemotong ayam, gitu kan? Nah, jadi kecuali ikatan asosiasi pemotong ayam mungkin tempatnya bukan di tempat warga. Nah ini warga. Ada banyak, mungkin ada puluhan atau ada ratusan Pak. Ada 200 bayangkan. Nah jadi inilah bentuk dari sebuah bentuk komunitas masyarakat yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan warga termasuk juga kegiatan berusaha. Nah ini sebetulnya juga didorong di wilayah-wilayah lain. Jadi pemerintah Kota Bogor berusaha untuk menciptakan juga wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang sifatnya tematik ya, seperti di Bojongkerta misalnya kita dorong ada screen house atau greenhouse di mana seluruh warga misalnya dilibatkan untuk menjadi petani tanaman hias. Nah kalau di sini sudah cukup lah, di sini pemotong ayam aja, jangan pemotong ayam juga, tanaman hias juga, nanti di Bojongkerta nggak kebagian kan gitu kan. Kemudian di Jalan Roda misalnya di Babakan Pasar, mereka itu adalah perajin makanan kecil. Jadi hampir semua jenis makanan kecil yang bisa diserap di hotel-hotel di Bogor itu diproduksinya di Babakan Pasar. Dan sekarang omsetnya per hari juga sudah jutaan. Nah, model-model menyandingkan antara kegiatan warga dengan berusaha inilah sebetulnya yang bisa menyelamatkan kita dari keterpurukan ekonomi. Karena tidak mungkin orang-orang Bogor harus bekerja semuanya di pemerintahan karena kan terbatas. Nggak mungkin juga semua orang Bogor kemudian harus bekerja di Jakarta karena Jakarta juga terbatas. Nah, model-model kewirausahaan seperti ini mudah-mudahan terus dapat dikembangkan, tetapi dengan catatan Pak Slamet, kami mohon ya, karena usahanya berdampingan dengan warga, yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana pengolahan limbahnya. Karena limbah darah ayam, bulu ayam
kemudian juga mungkin sisa-sisa dari pemotongan ayam itu ada baiknya untuk nanti mungkin Pak Slamet bisa jelaskan ya, dikelola dengan baik dan jangan sampai kemudian kita mencemari lingkungan. Nah, kemudian yang kedua, tentu dengan keberadaan para pemotong ayam diharapkan juga pelibatan ekonomi yang lain ya, turunan dari pemotongan ayam ini kira-kira bisa melibatkan warga sehingga warga tidak ada yang tadi kalau saya jalan pertama kali setelah keluar dari masjid ada ibu-ibu yang nggak punya beras. Betul Pak, jadi begitu saya tanya, ibu apa kegiatannya? Nggak ngapa-ngapain Pak. Tidak punya beras ya, tadi tidak punya beras. Bayangkan di lingkungan kita ada seorang ibu tua ya, renta, tidak punya beras. Nah artinya apa? Artinya kita kepedulian lingkungan, kepedulian sosialnya kurang. Jadi saya minta asosiasi ini atau paguyuban ini juga sambil bisa menyisir, jangan sampai ada warga yang tidak makan. Ya, jangan sampai ada warga yang kekurangan. Jadi saling gotong royong, saling bantu supaya tidak ketemu lagi model ibu-ibu tadi dekat rumahnya Pak Hutri yang tidak makan kan gitu kan. Nah, mungkin Pak Hutri juga nanti bisa mendalami juga siapa-siapa saja yang memang sangat membutuhkan. Nanti dikoordinasikan dengan Pak Kadinsos ya. Pasti kalau bantuan ada, tetapi harus dipikirkan kehidupan sehari-harinya kan. Kehidupan sehari-harinya bagaimana kalau sekarang kita kasih beras 5 liter, nah setelah habis bagaimana? Nah ini kepedulian warga, artinya keguyuban, kegotong royongan, kesetiakawanan sosial ya namanya, kemudian juga kepedulian, itulah yang kita dorong. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat juga di wilayah Pondok Rumput ini, sebetulnya juga kalau dari sisi kebersihan lingkungan ya keindahan boleh dibilang ya sudah cukup bagus. Tinggal harus juga nanti para tokoh agama, LPM, BKM ya, kader melakukan pemetaan. Jangan sampai juga ada anak-anak kita yang tidak sekolah. Jangan ada anak-anak yang putus sekolah ya, karena satu-satunya modal kita supaya keluarga sejahtera adalah menyekolahkan anak. Cuman saya mohon juga nanti mungkin karena Pak Fahmi dulu kepala dinas pendidikan, ya kira-kira bisa nggak ya kita menggandeng sekolah swasta untuk memberikan semacam bantuan atau CSR ya, supaya anak-anak yang putus sekolah ini juga bisa terserap lah di sekolah swasta. Karena apa? Kalau kemudian mereka tidak kebagian di negeri, kemudian kebagian sekolah swasta yang jauh, setiap hari mereka harus mengeluarkan juga ongkos. Ya sehari saya pernah nanya, paling tidak satu anak untuk ongkos angkot aja 14.000, jajan 10.000, jadi 24.000. Kalau anak ketiga berapa? 75.000, 100.000 sehari. Jadi dikali 1 bulan 3 juta ya, atau 2,5 juta. Saya pikir dalam kondisi ekonomi seperti ini berat. Nah, makanya harus dicarikan nanti mungkin kerjasama dinas sosial ya, kemudian Kementerian Sosial mencarikan model-model upaya untuk jangan sampai ada anak putus sekolah, karena itu salah satu jalan kita untuk pengentasan kemiskinan. Karena melalui sekolah mereka diharapkan punya harapan untuk merubah nasib keluarganya. Nah, jadi itu yang paling penting harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga juga, kalau kita bicara Pondok Rumput mungkin tidak ada isu stunting mungkin ya. Mungkin ada tetapi tidak sehebat Bogor Selatan. Kenapa? Karena di Bogor Selatan saya dapat laporan dari kantor Kementerian Agama, banyak sekali laporan tentang permohonan rekomendasi kawin di bawah usia. Ya, karena di perkawinan di bawah usia pasti akan menghasilkan bayi-bayi yang kekurangan nutrisi, kekurangan gizi. Ya akibatnya apa? Akibatnya kalau nanti 23 tahun lagi kita harus menghadapi 100 tahun kemerdekaan Indonesia, ya mereka masuk di level angkatan kerja, ya maka kita akan sia-sia 70% bonus demografi di tahun 2045 sia-sia karena tidak bisa dipenuhi oleh anak-anak yang sehat, remaja-remaja yang punya intelektualitas yang tinggi, yang berkualitas, karena dari awal kita tidak persiapkan agar tidak ada anak-anak Bogor yang stunting. Nah, jadi ini juga permasalahan bersama. Jadi mohon kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, selain tadi jangan ada warga yang tidak punya beras, ya jangan, nggak boleh, ya jangan lagi.
Ya kasihan, nggak boleh Bu kasih kemas ya. Nah, jangan sampai nanti dilaporkan ke Pak Slamet, Pak Slamet, ayah beren beas mah, ya Pak Slamet ya, nggak ada beas ya ayam lah paling nggak, ayam nanti ayam pae ya, karena kalau ayam hidup nggak bisa dimakan kan gitu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas jamuannya, terima kasih atas penerimaannya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini ada komunikasi intens ke depan melalui Pak Camat, Pak Lurah untuk bagaimana terus membuat perubahan-perubahan yang layak, membuat adanya harapan-harapan baru untuk masyarakat, membuat generasi muda kita juga ke depan lebih cerah lagi, ya lebih punya kesempatan untuk berkarya, berkontribusi pada nusa dan bangsa. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah saya kembali ke Kelurahan Kebon Pedes. Ini agak sering Pak ke sini karena kasih kemasnya dengan Pak Lurahnya aktif sekali. Jadi Dinsos KDD. Ini salah satu kelurahan yang sangat aktif memperhatikan warganya, gitu, sesuai dengan instruksi dari Pak Camatnya, sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan di sini agak cepat Pak ditangani. Nah, termasuk LPM-nya luar biasa ya. Ya, terima kasih. Dan kepada Pak Didi, tentu kami sangat berharap sekali program-program yang dari pemerintah pusat, karena memang ada hal yang bisa kita mungkin perlu kita antisipasi. Jadi semakin baik gizi, semakin baik pola hidup, ternyata usia itu semakin panjang. Tetapi lapangan kerja untuk para lansia di kita kan masih hampir tidak ada, bahkan sangat terbatas sekali. Dan akhirnya mereka kebanyakan tinggal di rumah. Nah, dengan banyaknya tinggal di rumah juga ini membuat fisik juga tidak begitu bagus akhirnya. Nah, contoh dari Kecamatan Tanah Sareal ini, usulan permintaan kursi roda itu untuk lansia itu banyak sekali. Lebih dari 100 usulan dari Pak Camat minta kursi roda supaya lansia yang tadinya ada pendampingnya Pak, dengan kursi roda nanti tidak perlu pendamping lagi, bisa jalan kemana-mana, bisa berjemur dan lain sebagainya. Selain memang kursi roda itu juga untuk yang sakit, gitu, untuk yang sakit. Jadi terima kasih sekali. Mudah-mudahan Pak Didi juga bisa menyampaikan program-program yang bisa disinergikan nanti Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Tadi dari Pak Wakil sudah sangat luar biasa banyak. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, yang kami hormati Pak Wakil Wali Kota. Terima kasih Pak sudah mengizinkan kami untuk ikut giatnya di siang hari ini. Pak Kepala Dinas Sosial, kemudian Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Ibu semuanya yang hadir di kesempatan yang baik ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil, sebetulnya terima kasih sekali kami sudah bisa diizinkan untuk hadir, terus kemudian bisa melihat Pak bagaimana misalnya permasalahan sosial, dan juga saya yakin bahwa komitmen dari Pak Wakil, Pak Wali Kota itu sangat besar sekali terkait dengan penanganan fakir miskin yang memang ini menjadi salah satu prioritas dari Pak Presiden juga saat ini, terutama untuk ekstrim dan lain sebagainya. Seperti yang tadi disampaikan, masyarakat di sini juga luar biasa Pak, antusiasmenya, kemudian kepeduliannya tadi saya lihat, terus kemudian juga rekan-rekan dari Bapak Ibu di kelurahan, ada Tagana juga tadi hadir Pak. Itu saya yakin di Kota Bogor ini sudah terbentuk yang tadi Bapak sampaikan, kesetiakawanan sosial tadi sudah sangat luar biasa sekali. Dan ini juga sebagai tambahan informasi barangkali juga di Kementerian Sosial, mudah-mudahan nanti bisa bersinergi, terutama karena memang sekarang fokusnya bukan hanya terkait dengan bantuan-bantuan sosial seperti yang sudah ada sekarang, program Keluarga Harapan, barangkali Bapak Ibu sudah mengenalnya melalui PKH, akses ke pendidikan, kesehatan, seperti itu ke lansia dan disabilitas, kemudian program sembako juga yang memang barangkali sudah dirasakan. Kalau di Indonesia sekitar 18,8 juta, PKH sekitar 10 juta.
warga yang menerima. Nanti juga terkait dengan Kementerian Sosial, kedepannya program pengembangan atau pemberdayaan sosial Pak, ini yang sekarang yang sedang menjadi trending dari ini Pak. Nih, seperti yang tadi Bapak sampaikan, nanti bahwa penduduk, warga-warga yang memang membutuhkan bukan hanya diberikan bantuan sosial saja, tetapi juga bagaimana pengembangan usahanya, misalnya bagaimana dengan pemberdayaannya dan lain sebagainya. Barangkali itu yang akan menjadi konsen dari kami di Kementerian Sosial, bukan hanya safety net-nya, bantuan sosialnya, tetapi nanti akan diberikan porsi lebih terkait dengan pemberdayaan dan tadi Pak Kadis menyampaikan ada kursi roda misalnya dan lain sebagainya melalui program asistensi rehabilitasi sosial, dan itu bisa diusulkan Pak Wali, mohon izin boleh nanti diusulkan kepada kami di Kementerian Sosial melalui sentra-sentra maupun balai-balai yang ada di kami untuk bersinergi begitu Pak antara Kementerian Sosial dengan Bapak Ibu agar nanti kita bisa hadir bersama, mungkin seperti itu. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota yang saya hormati, dan yang hormat saya tidak bisa sebut satu persatunya, mohon maaf. Kita mengurangi rasa hormat saya. Ya, kita ucapkan selamat datang di RW 11 RT 4. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan untuk langkah selanjutnya ini bisa ditinjau dari RT 1 sampai RT 6. Karena di RW 11 ini ada 6 RT. Yang menjadi pokok permasalahan sebenarnya ada di RT 1 sana Pak. Itu sudah menjadi kampung kumuh. Tapi insya Allah sedikit demi sedikit atas arahan dari Pak Camat, Pak Lurah, kami sebagai RW-nya menggerakkan warganya untuk artinya ya bekerja sama, nata lingkungan maupun gang dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau seperti tadi Bapak mengatakan usulan yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan usulan ini ya kami mengusulkan warga kami ini selalu mendapat perhatian untuk yang lain. Nah seperti gini Pak, tadi ada di warga yang lain, saya ikut miris sekali kalau memang ada warga yang tidak punya beras. Tapi insya Allah di RW 11 sepantau saya tidak ada, insya Allah. Tapi ya itu tadi, kalau memang boleh diminta, insya Allah kekurangan dari sifat manusia itu pasti ada. Jadi kalau memang itu ada sembako masih berjalan, kami mengharapkan bagi warga yang belum tersentuh bisa mendapatkan gitu aja Pak. Hanya itu saja mungkin. Ketika mereka sudah lulus, ijazahnya tetap tertahan, dan itu pun kami sudah upayakan di tahun 2021. Alhamdulillah sudah terambil di angka 38 anak Pak. Nah, untuk di tahun ini programnya juga belum terbuka, kami belum melakukan itu. Nah kedua, insya Allah di Kelurahan Kebon Pedas kami akan berbuat untuk membuat kampung bola Pak, bondes layak anak. Nah itu salah satunya adalah ini tadi Pak, kreasi bagaimana si anak lupa dengan gadget. Itu yang menjadi permasalahan di kita, apalagi kita melihat Kota Bogor adalah ranking 4 ya Pak ya, putus anak sekolah. Ini kan menjadi PR kita bersama semua, seperti itu. Nah makanya salah satu step by step kita untuk di bulan Agustus ini kita mengadakan lomba kampung kreatif. Jadi bagaimana PR-nya Pak RT, Pak RW menyatukan masyarakat berkreasi untuk wilayahnya itu menjadi nyaman untuk anak-anak, seperti itu Pak. Untuk masalah pembangunan, alhamdulillah memang kita juga masih terkendala beberapa wilayah yang belum terlalu signifikan perubahannya, apalagi di pinggiran kali Pak. Jujur aja dari mulai RW 6 sampai ke RW 4 itu karena wilayahnya sangat di bawah. Alhamdulillah dari Pak Utri yang selalu membantu kami memindset pembangunan, karena moto kami untuk membangun itu bukan hanya mengganti yang rusak Pak, tapi bagaimana meminimalisir apa yang menjadi permasalahan. Karena Kebon Pedas masih ada yang banjir Pak, khususnya di bantaran Kali Cipakancilan. Makanya ini kan kita harus memindset bagaimana kita membangun
bukan hanya untuk mengganti yang rusak seperti itu. Alhamdulillah kita juga bekerjasama dengan BKM, Pak Lurah, Pak Camat, selalu kita berkoordinasi membuat pemetaan Pak, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.